Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abdul Aziz Baraja, sang pemburu benda kuno. Hari ini malam ini saya barusan hunting. Tadi karena hunting di tempat yang agak jauh, juga lokasinya juga sangat rawan, juga di samping itu lokasinya terlalu becek sekali. Keadaan di hutan tersebut yaitu wilayah Nganjuk, yang mana melewati beberapa hutan dan pegunungan, perbatasan Nganjuk dan perbatasan Bojonegoro, antara Nganjuk Bojonegoro. Dan saya hunting tadi memang tidak didampingi admin saya, sehingga tidak ada film. Ini cuman saya review hasil hunting tadi. Keadaan cuaca yang memang ekstrim, jadi karena hujannya di sana relatif sering kali hujan dan jalannya juga terlalu ekstrim. Saya tidak mengajak admin saya dikarenakan keadaan mungkin tidak bisa syuting karena harus turun jurang dan sungai yang mana akan kena hujan. Untuk ngelem tidak akan mungkin bisa, jadi saya akhirnya hunting sendiri dan keadaan yang sangat payah, sehingga saya berhasil mendapatkan beberapa barang. Pertama-tama saya akan mereview beberapa barang yang saya dapatkan, yaitu kebiasaan saya hunting mesti dapat beberapa gobok, juga ada beberapa uang Belanda gini, VOC ini. Nah, ini uang VOC ini, juga beberapa gobok. Dan alhamdulillah lagi yang perlu saya jelaskan, ini dapat beberapa cincin ya, walaupun tidak banyak, tapi alhamdulillah saya berhasil di tempat tersebut, sehingga saya bisa mendapatkan beberapa cincin yang sangat luar biasa cantik. Memang perbatasan tersebut pada zaman dulu di situ memang sampai sekarang banyak pecahan-pecahan keramik maupun bata kuno. Dan di hutan tersebut ada sungai yang relatif agak keruh juga, tapi wilayah itu sangat cantik, juga rawan sekali karena sering banjir bandang. Tapi alhamdulillah mendapatkan cincin yang era tersebut kekuasaan memang Kediri awal. Memang mereka mendirikan Kediri awal di daerah situ. Jadi ini cincin yang saya dapatkan ini perunggu. Nah, ini perunggu, cantik sekali perunggunya, juga ada motif dan baliknya seperti ini. Tapi ini kayaknya bekas batu, bekas ada batunya tapi lepas. Nah, ini juga dalamnya seperti ini. Nah, ini cincinnya perunggu yang saya dapatkan. Nah, ini ada relief juga baliknya seperti ini. Mungkin ini jelas kayak ada batunya kayaknya, tapi mungkin lepas. Nah, ini luar biasa, menggambarkan sebuah kejayaan, lambang kejayaan di sini. Ini pada awal Kerajaan Kediri yang didirikan Prabu Erlangga pernah mendirikan di sana, antara Bojonegoro sampai perbatasan Nganjuk, dan juga di Bengawan pun itu bisa nyampe. Kalau terus melewati hutan itu akhirnya bisa nyampe ke Bengawan Solo. Nah, itu memang kekuasaan Kauripan sangat besar
dia memilih kerajaan di situ sehingga mencapai Bojonegoro, dan ke Bengawan tersebut memang ada tujuan-tujuan untuk misalnya keluar dari Bengawan terus sampai ke laut. Memang tujuannya armada yang besar, meluaskan kekuasaan beliau untuk sampai keluar Jawa sekalipun melalui Bengawan dan akhirnya ke laut. Memang jalan lebih bagus ke arah sana. Juga untuk menjaga situasi kerajaan tersebut memang sangat bagus karena bisa menghadang musuh dan sebagainya wilayah tersebut. Sehingga pernah suatu saat berapa periode pernah juga Angling Dharma pun menguasai di daerah tersebut yang masuk, kalau wilayah kedepannya masuk Bojonegoro. Terus dapat kedua lagi sebuah cincin. Nah ini cincin tersebut, ini tadi saya pakai juga, saya pakai berapa lama seperti ini, cincin perak. Ini tadi sudah saya pakai, dapat ini saya pakai juga, menyelam juga saya pakai gali-gali juga saya pakai karena saya suka seret, cincinnya juga indah. Ini saya pakai cincinnya dari tadi. Nah ini memang seret sekali, tapi nanti biasanya kalau sudah lancar sih masuk ke ini lubang sini, memang saya seneng yang seperti ini. Nah ini jadi para pemirsa, memang kerajaan-kerajaan itu berapa kali kerajaan di Indonesia itu kadang sering pindah, baik itu karena cuaca ataupun bencana ataupun mungkin ada wawasan lain sang raja maupun para pengikut-pengikut raja. Biasanya ada beberapa kali pindah, kayak misalnya Majapahit pernah di desa Tarik, terus akhirnya pindah ke wilayah Trowulan. Nah itu berarti tiap-tiap kerajaan pernah berapa kali pindah, kayak kerajaan Kauripan pun berapa kali pindah, kayak Ndoho dan Jenggolo itu juga gitu pada awal Jenggolo dulu. Nah ini dapat lagi cincin, sebuah cincin emas yang bagus. Nah ini saya kira gambar burung, nggak taunya gambar kura-kura, istilahnya kura-kura bahasa Indonesianya. Nah ini seperti ini, cincin yang bagus, dan baliknya ini kayak ada sandinya mungkin. Nah ini gambarnya gini, dan ini sangat bagus juga, cocok untuk carry. Nah ini udah seret sekali, saya suka. Nah ini indah dan sangat bagus cara pembikinan dari ukiran-ukiran ini melambangkan kejayaan. Ini melambangkan kura-kura ini kejayaan, fondamen yang kuat untuk jabatan. Nah ini suatu khas lambang maupun dipakai anggota kerajaan yang anggota putra-putra bangsawan maupun pangeran. Ini kalau lambang ini biasanya keluarga dekat raja ini pakai lambang ini. Juga ini ada ukiran di samping kiri kanannya. Ini sangat cantik sekali pembikinannya zaman dulu, sangat cantik dan detail sekali. Ini luar biasa sekali, saya sangat gembira tadi mendapatkan beberapa barang. Para pemirsa, walaupun tadi tidak sempat admin saya ikut hunting dikarenakan cuaca juga di samping itu alamnya yang tidak mengizinkan kalau bikin film, curah hujan sering di daerah sana, sehingga membuat film, kalau membuat film kehujanan juga takut peralatan rusak, sehingga saya inisiatif, oke, tidak
bikin film, tapi malam ini saya review. Dan beberapa lagi temuan lain yang kecil-kecil, misalnya kayak barang kecil-kecil, itu tidak saya cantumkan. Kalau besi-besi kuno banyak sekali di daerah situ, enggak saya cantumkan. Ini yang saya cantumkan benda-benda yang relatif kecil yang bisa kita review. Jadi tidak bisa barang-barang yang kecil-kecil tadi. Ini ada juga dapat yang luar biasa sekali. Saya sangat kagum, bukan terhadap diri saya sangat kagum. Wilayah tadi juga milik bangsa kita ini sebetulnya sangat luar biasa. Saya sendiri sampai kaget mendapatkan ini. Ini, pemirsa. Saya dapatkan, alhamdulillah, sebuah Khadga. Ya, ini dapatnya gini. Ya, pemirsa tahu ini Khadga panjang. Nah, ini saya dapatkan benda Khadga ini, saya review kepada pemirsa dan nanti akan saya beri penjelasan dan akan saya pertontonkan lebih detail. Kenapa saya tutupi? Ini karena mengagetkan. Saya tutupi dulu pemirsa. Karena panjangnya juga ada bentuk seperti ini. Ini. Saya sendiri juga kaget tadi. Melihat barang tersebut sangat kaget. Karena kalau Khadga saya sendiri sering dapat. Khadga bermacam-macam. Ini saya tutup, nanti saya buka lebih detail. Nah, ini pemirsa biar tahu. Saya mendekat. Lah, ini pemirsa, kagetnya. Saya sampai kaget dan saya duduk tidak bisa bicara. Karena apa? Di sini terpasang emas. Sangat cantik sekali. Betul pemirsa. Nah, ini Khadga yang masih sangat utuh, sangat cantik. Baliknya juga ada emas. Lah, jadi ini terpaku oleh emas semua. Terus kagetnya lagi, di sini ada emas juga. Ini pemirsa. Ini ada ukiran-ukiran emas. Nah, seperti ini. Ini luar biasanya. Saya sangat kaget sekali, luar biasa. Jadi ini memang dikunci dengan emas. Lah, ini maknanya luar biasa sekali Khadga ini. Jadi ibaratnya junjung derajatnya ini berkali-kali. Berapa sab ini? Nah, ini sampai yang tertinggi naik ke nirwana. Seperti ini pemirsa. Luar biasa, ini dikunci ke sini. Ini kunciannya dan kuncian panjang. Luar biasa pemirsa, saya mendapatkan ini dengan jeripaya yang luar biasa. Akhirnya saya berhasil mendapatkan sebuah Khadga milik raja. Ini saya betul-betul luar biasa, bangsa kita yang hebat, yang mana tersimpan sejarah, tersembunyi sejarah yang besar. Ini cantiknya luar biasa pemirsa. Walaupun tadi kotor sekali, saya bersihkan dikit-dikit supaya agak bersih. Ini luar biasa. Nah, ini Khadga memang ada ukurannya sendiri. Dengan 3 jari ada, dengan 2 jari ada, dengan 4 jari ada. Nah, ini biasanya kalau sudah Tritunggal gini, ini milik raja penuh. Tritunggal ini. Nah, kunciannya gini. Ini sebuah Khadga yang cantik sekali, manis sekali, tiada taranya. Dan saya bangga terhadap bangsa kita yang besar. Bangsa yang kita yang besar, banyak peninggalan-peninggalan kuno sekali yang perlu diungkapkan.
Jadi para pemirsa, inilah yang saya review akhir dari review. Memang penciptaan ini memang diperuntukkan kedikdayaan raja. Jadi siapa mendapatkan ini betul-betul untuk kedikdayaan tersebut, untuk melambangkan kekuasaan seorang raja. Memang kelihatan sederhana sekali, tapi padahal sangat rumit, dengan bahan-bahan yang sangat rumit, dan saya bisa mendapatkan kaca yang mana di sini emas, di sini emas. Ini mungkin dulu saya pernah mendapatkan, saya lupa, mungkin 25 tahun yang lalu, cuma kecil. Saya dapatkan kecil, sebuah kaca yang isi tirinya emasnya cuma di tindikan ini sama ini. Ini kok komplit, tindikannya banyak, bolak-balik juga gitu. Nah, ini keindahannya. Jadi sebuah raja yang tidak pernah kompromi keadilannya, kebijaksanaannya dia, dan dia sangat luar biasa adilnya, sangat bijaksana. Ini pemirsa, kehebatan bangsa kita. Mari kita bersatu menguri-nguri budaya kita yang besar. Jangan sampai melupakan persatuan, sehingga kesatuan kita jangan sampai dilupakan. Kita tetap punya makna dalam hati maupun pikiran bahwa NKRI kita harga mati. Jangan ada tawar-menawar lagi. Karena bangsa kita bersatu, kita teguh dulu. Kita jaya dari bersatu. Maka kita jangan melupakan itu. Bercerai-berai kita sangat rugi sekali. Rugi keluarga kita, rugi saudara kita, rugi anak cucu kita. Apabila kita bersatu padu membentuk sebuah kejayaan bangsa kita, kejayaan bangsa kita pasti kembali dengan tidak melupakan sejarah leluhur kita. Disitulah bangsa kita pasti jaya. Manusia di Indonesia ini semua saudara saya yang saya cintai. Jika kalian semua bersatu padu dalam sebuah kesatuan, yaitu NKRI harga mati, kita pasti jaya. Maupun itu kerajaan Kediri membentuk sebuah kesatuan seperti itu, maupun kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit terutama, sehingga sukses mempersatukan Nusantara seluruhnya. Disitulah karena adanya jiwa-jiwa kesatria yang ingin lurus mempersatukan bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Ini merupakan lambangnya para pemirsa. Cukup sekian para pemirsa, saya tidak banyak mereview sehingga berlarut-larut. Otomatis kalau nanti saya mendapatkan barang-barang lagi yang lebih bagus, lebih indah, saya review lagi dengan lebih cermat, karena saya sudah sangat lelah sehingga saya tidak panjang lebar mereview benda tersebut. Oke para pemirsa, mari saya menghimbau untuk bersatu padu, mempersatukan diri demi kejayaan bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Saya akhiri sampai sekian, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau salah kata pribadi saya yang orang tua ini, Abdul Aziz Baraja, sang pemburu benda kuno ini, ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, salam ojo kenal, ojo kenil. Assalamualaikum.